Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Hari ini sebenarnya bukan hari yang aku tunggu-tunggu, karena mulai hari ini aku akan pindah ke sekolah dari ibu kota ke sebuah sekolah di daerah pegunungan lengkap dengan asrama tempat aku akan tinggal nanti. Sepanjang perjalanan aku hanya menikmati pemandangan sambil memikirkan bagaimana kehidupanku di sana, terutama saat berpisah pada kedua orang tuaku. Tinggal di asrama sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Apalagi aku sering mendengar mengenai kenakalan anak-anak di asrama. "Gio, kita sudah sampai," ucap ibu memecah lamunanku. Aku mengambil barang-barangku dan membawanya turun dari mobil. Pemandangan yang serba hijau dan udara yang segar sedikit menghiburku. Namun sesuatu menarik perhatianku. Sebuah pohon beringin raksasa yang berukuran sangat besar berdiri tegap di belakang asrama. Sekolahku terletak di sebelah asrama. Tidak ada yang istimewa dengan sekolahku dan hanya bangunan sekolah biasa seperti sekolah pada umumnya. Kami menuju ruangan kepala sekolah. Beberapa anak kecil seumuranku mengintip dari jendela-jendela asrama seolah tertarik mencari tahu siapa teman baru yang akan bergabung bersama mereka. Paling tidak aku tidak akan merasa kesepian di tempat ini. Di ruang kepala sekolah, ibu berbincang-bincang cukup panjang dengan kepala sekolah yang memperkenalkan diri dengan nama Bu Ranti. Aku mulai bosan mendengar ibu yang terlalu banyak bertanya. "Gio, kamu tinggal di sini dulu gak apa-apa kan?" tanya ibu. Sebuah pertanyaan klise. Aku menolak pun mereka juga tidak akan berubah pikiran. "Iya mah, kayaknya bakal banyak teman main juga. Tadi Gio lihat udah banyak yang ngeliatin Gio dari jendela kamar asrama," jawabku pada ibu. Ibu mengelus kepalaku. Mungkin karena senang aku sudah jadi anak penurut dan ibu kepala sekolah hanya mengurutkan alisnya melihatku. Bosan dengan perbincangan mereka, aku pun keluar dan berkeliling melihat-lihat suasana sekitar. Udara dingin di sini benar-benar membuat aku merasa nyaman. Namun tiba-tiba suara seperti benda diseret memecah lamunanku. Aku merasa seperti melihat seorang anak kecil berlari menuju bangunan tua di dekat pohon beringin. Rasa penasaran membuat aku mencoba mencari tahu dan mengikuti ke arah tempat itu. Besar, sangat besar. Ukuran bangunan tua itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ukuran pohon beringin ini. Bahkan saat siang hari seperti ini, cahaya matahari hampir tertutup sempurna saat berada di bawahnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah anak kecil berlari meninggalkan bangunan tua menuju pohon beringin. Aku berjalan mengikuti sumber suara itu. Namun tanpa aku sadar, aku sudah ada tepat di bawah pohon beringin. Rimbunnya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari dan akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Dan kali ini terdengar sangat jelas. Itu benar suara anak perempuan. Tapi tunggu dulu. Suara ini terdengar dari atas. Aku pun tersadar bahwa ini ada yang tidak beres. Seketika tubuh aku merasa lemas. Nyaliku ciut untuk menoleh ke arah sumber suara itu. Namun tak lama angin berhembus meniup belakang leherku. Dan dengan refleks aku menengok ke arah belakang dan aku menyesali itu. Seorang anak wanita tergantung terbalik di antara akar-akar pohon beringin itu. Namun aku tidak melihat dengan jelas wajahnya hingga sebuah benda terjatuh di depanku. Itu adalah kepala anak wanita itu. Aku sontak terjatuh. Apa yang aku lihat sangat tidak dapat kupercaya. Kakiku lemas namun tetap berusaha menjauh dari kepala makhluk itu. Sayangnya makhluk itu tidak hanya diam. Tubuhnya meronta hingga jatuh dari akar pohon beringin dan berusaha mencapai kepalanya. Keringat dingin mengucur dengan deras.
Terlihat tubuh anak wanita itu menggenggam rambutnya dan menyeret kepalanya sendiri menghampiriku. Jangan, jangan. Aku memohon sambil berusaha berdiri meninggalkan tempat itu. Ayo main. Suara anak itu terdengar menuju ke arahku bersamaan dengan suara kepalanya yang terseret. Tak ada yang lebih mengerikan dalam hidupku selain melihat hal ini. Aku memaksa tubuhku untuk berlari dan bersembunyi di bangunan tua itu, berharap makhluk itu tidak akan menemukanku. Kemudian terdengar lagi suara benda diseret terdengar mengelilingi bangunan ini. Aku hanya meringkuk bersembunyi di bawah jendela untuk menghindari dari pandangan makhluk itu. Kamu di mana? Aku cari ya. Suara makhluk itu seolah menikmati keadaan ini. Tak ada lagi yang dapat kuperbuat selain menunggu hingga makhluk itu meninggalkan tempat ini. Setelah cukup lama suara benda diseret terdengar menjauh. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku membuka mata. Namun sekali lagi kepala makhluk itu terlempar masuk dari jendela dan terjatuh tepat di hadapanku. Kepala makhluk itu berusaha memutar menghadapku, memamerkan wajahnya yang pucat. Nah, ketemu, ucapnya dengan senyum yang mengerikan. Aku tak lagi dapat menahan tangisku dan dengan mengumpulkan sisa keberanian, aku memaksa kakiku untuk berlari keluar dan mencari pertolongan. Dari jauh terlihat beberapa anak kecil berkumpul di dekat asrama. Aku berusaha berlari menghampiri mereka dan meminta pertolongan. Tolong, tolong, ada setan, tolong. Tapi sepertinya mereka tidak mendengar. Namun aku tetap berlari ke arah sana. Belum sempat sampai ke asrama, seekor anjing muncul dengan memasang wajahnya yang menyeramkan. Anjing itu kemudian menggigit celanaku dan menariknya hingga robek. Aku berbalik ke arah sekolah, namun anjing itu terus mengejar. Sampai akhirnya aku menemukan ibu keluar dari ruangan kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah. Kamu kenapa? Dikejar anjing mah, celanaku robek. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih bu? Tanyaku pada kepala sekolah. Yang mana? Yang itu, ucapnya sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat sambil menjulurkan lidah seolah mengajak bermain. Oh, itu anjing peliharaan asrama sini. Dia memang senang mengajak main orang baru, lanjut ibu kepala sekolah. Aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Dan belum sempat menceritakan apa yang terjadi tadi, ibu sudah mengajakku meninggalkan sekolah. Lihat rumahnya Bu Ranti yuk, ajak ibuku. Rupanya ibu memilih opsi lain untuk tidak menitipkanku di asrama, melainkan tinggal di rumah Bu Ranti yang juga digunakan sebagai kos untuk anak-anak. Sudah ada beberapa anak-anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama untuk bisa kos di rumah guru-guru atau warga, namun tetap bersekolah di sana dan dengan disiplin seperti di asrama. Kami berjalan kaki dari komplek asrama menuju pintu gerbang keluar karena rumah Bu Ranti terletak di desa Sukmaraya yang cukup dilalui dengan berjalan kaki. Ma, kenapa nggak jadi di sini? Tanyaku dengan penasaran. Di rumah Bu Ranti tempatnya lebih layak. Mama juga bisa jadi sering telepon kamu, jawab ibuku kepadaku. Tapi Ma, di sini banyak sekali anak-anak yang seumuranku. Tadi Gio juga melihat mereka, ucapku pada ibu. Sontak Bu Ranti berhenti sejenak. Ia menghampiriku dan berkata kepadaku, Gio, anak-anak asrama masih pada sekolah, jadi seharusnya nggak ada anak-anak di asrama, ucap Bu Ranti. Jadwal di sini cukup ketat. Bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan dan pukul 6.30 sudah berangkat ke sekolah. Ya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin besarnya. Sekedar informasi, bahkan dari tempat kosku pohon beringin itu masih terlihat dengan sangat jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut ke tangga gerbang depan, berebutan untuk salam dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh guru. Sangat berbeda selama aku di Jakarta. Tak ada murid-murid sesopan ini.
Sepulang sekolah segera kami ganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 14.00 maka semua anak wajib masuk kamar untuk tidur siang. Ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur dan menegurnya apabila ada yang melanggar. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuat aku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini di beberapa tempat aku mencium bau seperti bau tanah yang terkena hujan, namun ada sedikit aroma busuk. Pernah aku tanya ke ibu dan beberapa teman di sini dan mereka tidak mencium bau apapun seperti yang aku cium, sampai suatu ketika sesuatu terjadi. Waktu sudah menjelang maghrib. Baru kali ini aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah sekitar sekolah dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Bu Ranti. Aku berjalan perlahan melalui tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan kampung di sini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Hingga akhirnya langit pun mulai gelap. Namun ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan kini mulai turun. Sial, aku gak bawa jas hujan maupun payung, gerutuku saat itu. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang membawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku hanya bisa berharap menunggu hujan cepat berhenti. Kemudian terdengar suara genangan air yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik dan tetap bermain dengan tetesan hujan yang jatuh dari atas atap. Namun sesuatu kini mulai menggangguku. Bau tanah itu. Entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat sampai aku pun sedikit menutup hidungku. Tanpa kusadari hari kini mulai malam dan hujan menjadi semakin deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini. Namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil sudah sewajarnya aku takut dengan situasi ini. Aku pun menyesal mengapa aku tidak terobos saja hujan ini saat masih belum deras. Dan kemudian suara itu terdengar lagi. Aku teringat kejadian pohon beringin saat pertama kali aku kesini. Seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan mulai berdiri. Tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, harapku dalam hati. Namun sepertinya tidak seperti harapanku. Suara itu semakin terdengar dan itu berasal dari kebun sebelah rumah tempat aku berteduh. Aku pun menoleh dan aku tidak bisa mempercayai apa yang aku lihat. Sosok makhluk besar setinggi 2 kali tubuh manusia dewasa. Mataku tidak bisa berhenti terkejut. Tanpa aku sadar, aku terduduk dengan lutut yang sangat lemas. Itu adalah darah. Makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah merah segar menetes di antara taring-taringnya yang terlihat keluar dari mulutnya. Lari, aku harus lari, ucapku dalam hati. Tolong, tolong. Aku berteriak sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun sepertinya derasnya hujan membuat teriakanku tidak terdengar. Bodohnya teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa berhenti. Rintik hujan deras membuat aku tak mampu membedakan mana jalan utama dan jalan tanah. Tiba-tiba suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka, namun aku tidak peduli. Kejadian ini tidak pernah kubayangkan terjadi di dalam hidupku. Aku terus berlari tanpa memperdulikan apapun. Nafasku kini mulai habis. Kakiku tak lagi dapat menahan luka yang terbuka. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun entah mengapa aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Dan tanpa sadar aku terjatuh tersandung sesuatu. Namun kali ini aku tak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret mendekat perlahan. Dia semakin mendekat. Aku tidak bisa membayangkan apa aku akan bernasib sama dengan sesuatu yang dimakan oleh makhluk itu. Makhluk itu semakin terlihat jelas. Makhluk itu memiliki mata sebesar kepalan tangan yang keluar dari matanya. Aku terpaku melihat darah yang tak berhenti menetes dari mulutnya. Kesini! Suara orang entah siapa memanggilku sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang ku tahu aku dipeluk terlungkup di tengah badan seorang pria tua dan samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitaranku. Anehnya makhluk itu lewat begitu saja seolah tak menyadari keberadaan kami.
"Sudah aman," kata bapak tua itu. Aku tidak membalas karena masih nangis sesenggukan merasakan kejadian tadi. "Kalau sudah malam jangan main hujan-hujanan, apalagi di sekitar kebun ini," katanya dengan sedikit membentak. "Baik, Pak," ucapku tanpa berani melawan. "Makhluk itu namanya lelepah, sering berkeliaran di sekitar kebun ini saat malam hari dan hujan deras," jelas bapak itu. Aku sama sekali tidak tertarik, yang ku mau hanya pulang. "Sudah, tenangin dulu, nanti saya antar pulang. Gak usah ceritain kejadian ini sama orang rumah ya, nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ngajak warga yang mengerti buat mengurus makhluk itu," ucap bapak itu. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam di dinding, ternyata baru jam 10 malam. Namun kejadian tadi terasa sudah seperti semalaman. Aku beralasan kehujanan, tergelincir dan dibantu oleh seorang bapak tua untuk pulang sampai ke rumah ini. Segera ku bersihkan diriku dan pergi tidur. Walaupun merasa takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak anak-anak kos berangkat lewat tempat kemarin. Aku melihat ke sekeliling, dan akhirnya mataku terhenti tertuju pada benda yang kemarin menyandung kakiku. Itu adalah batu nisan. Benar, di situ ada kuburan. Tidak cuma satu, tapi ada 3. Segera aku memperbaiki posisi dan kembali berjalan ke sekolah. Tanpa disadari, ternyata warga di sini cukup banyak yang menguburkan kerabatnya di lahan kebun miliknya sendiri. Apa mungkin keberadaan makam-makam ini ada hubungannya dengan makhluk bernama lelepah itu?